Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gua ada project baru nih. Project baru apa ya? Mau masang proyektor bilet proyektor ya. Dan di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Lagi-lagi untuk penghematan, jadi kita harus bongkar pasang sendiri. Tadinya sih pengennya terima beres gitu. Mas, pasang ini dong, sekian watt, sekian inch, aksesorisnya ini berapa? Dan teman-teman tahu sendiri ya, emang harganya lumayan ya. Mungkin kisaran 2 juta, bahkan ada yang sampai 2,5 juta, 3 juta gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah ya, kalian bisa lihat sendiri di video ini, housing reflektornya itu pas banget ya. Jadi bagian belakang biletnya itu sama sekali nggak mentok ya, masih ada space sekitar 5 mili. Nah, nah tuh kalian bisa lihat sendiri ya, masih ada space sekitar ya 5 mili lah, setengah sentian lah, masih ada space. Jadi walaupun di setting naik turun, nantinya dia bagian belakangnya kipasnya dia nggak mentok ya. Dan nggak perlu ada bobok membobok, kecuali satu lubang buat keluar kabel-kabelannya aja paling. Dan ini bracketnya pakai aluminium ya, ini cetakannya CNC. Untuk biletnya sendiri di sini gue pakai merek JTZ. Mungkin nggak begitu familiar ya buat kalian ya. Merek ini emang nggak baru-baru banget, cuman memang agak kurang famous aja mungkin. Cuman dari segi kualitas ya cukup lumayan lah. Dan wattnya sendiri ini untuk low beamnya 50 watt ya, high beamnya itu sekitar 60 wattan. Nah ini jadi nanti ada jalur hawa dari bagian atas ke bawah. Karena ini gue pasang exhaust fan ya. Dia modelnya kipas keong mini begini. Jadi ini nanti fungsinya buat nyedot hawa panas dari dalam reflektor buat dibuang keluar ya. Karena apalagi ini pasang double billet dan wattnya cukup besar, pasti panas yang dihasilkan juga lumayan panas. Dan ini untuk bagian garnisnya, untuk bagian-bagian yang dicowaknya kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin ada temen-temen yang mau coba pasang sendiri, mana-mana aja sih yang perlu disesuaikan cowak-cowakannya. Dan ini sebenarnya cowak-cowakannya gue kelebihan nih. Jadi sebenarnya nggak sampai segede gini juga ya. Cuma namanya gue baru pertama kali nyoba dan nggak ada sampel contoh buat nyowak sebelumnya, jadinya ya ngira-ngira sendiri aja lah. Kurang lebih seperti ini ya hasil cowakannya. Ini gue cowak sendiri aja di rumah. Jadi supaya si proyektornya itu nanti nggak mentok ke bagian garnisnya ini, terus pas disetel dia tetap bisa naik turun ya. Dan ini untuk mikanya di sini gue tambahin lampu alis ya, lampu alis yang fleksibel. Dia yang modelnya gepeng ya, bukan yang tube atau yang modelnya bulat gitu, bukan. Ini yang modelnya gepeng ya. Jadi lebih gampang dibentuk aja sih kalau kata gue. Dan ini ngerekatinnya pakai pakai lem super ya, pakai lem power glue. Dan nanti untuk pengkabelannya ini baru sementara, nanti kita rapihin lagi. Ya kurang lebih penempatannya seperti ini teman-teman. Dan ini untuk bagian alisnya ya, untuk bagian alisnya karena LED alis aslinya udah nggak bisa kita pakai lagi, jadi kita mau nggak mau kita pakaiin alis fleksibel lagi. Dan ini gua double, jadi untuk bagian yang atas itu pakai alis fleksibel yang gepeng, yang bawahnya pakai LED strip ya. Jadi kenapa gua pakai dua, jadi supaya cahayanya lebih padat aja ya teman-teman ya, supaya cahayanya lebih padat. Dan ini hasilnya jadi jauh lebih terang daripada alis bawaannya ya. Cuman sengaja gua kenapa warna putih lagi, karena gua nggak seneng yang warna-warni aneh-aneh ya, kuning hijau segala macam gitu. Jadi biar terlihat OM look lah, makanya tetap warnanya tetap pakai putih lagi kita. Kecuali untuk devilnya ini emang pakai warna merah. Dan ini baru ngetes aja ya, baru fitting asal-asalan aja nih, ngetes pengkabelannya segala macem. Dan nanti untuk bagian alis sama devilnya ini nanti gue tambahin modul dimmer. Modul dimmer buat LED itu nanti gue pasang 2 piece. Jadi untuk alisnya khusus satu, untuk devilnya satu. Jadi
pasangnya 2 modul. Dan ini pengkabelan setelah direvisi ya. Jadi kalau tadi kalian lihat cuplikan di awal itu kabelnya masih belentang-belentong ya, masih warna merah semua, itu bikin pusing sendiri sih. Jadi ini udah gue revisi, jadi warnanya merah sama hitam biar gampang untuk membedakan mana negatif mana positif ya. Karena untuk lampu LED sendiri itu kan nggak boleh kebalik masangnya. Dan untuk kabelnya sendiri juga minimal yang kayak gini ya, yang ada bintil-bintil gini, kabel AWG yang model kayak gini. Jadi dia lebih tahan dialiri arus yang cukup besar ya. Dan ini untuk kabel power dari LED-nya yang warna hitam polos. Kalau yang ada bintik-bintiknya itu kabel tambahan ya, biar lebih panjang. Dan nanti untuk kipas itu kan sebenarnya bawaan LED-nya dia udah ada kipasnya ya di bagian belakangnya ya. Cuma untuk antisipasi dan biar lebih seger aja sih, akal-akalan gua aja, jadi nanti di masing-masing bilet gua tambahin satu kipas ukuran 4 cm ya, 4x4 di bagian atasnya, jadi buat extra fan aja. Jadi total nanti di sini dalam satu reflektor itu ada 5 kipas ya, 2 kipas original yang nempel di bilet, 2 kipas 4 cm tambahan, sama satu exhaust fan kipas keong mini ya yang 12 volt buat nyedot hawa keluar. Dan ini setelah gua pasang, setelah diterap ya, itu kipas tambahannya lagi tuh, extra fan-nya di bagian atas. Jadi dia buat ngedinginin bagian atas bilet ya, jadi nanti anginnya biar terusin ke bawah. Jadi untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih pengkabelannya ya, karena ini ngerjain sendiri jadi ala kadarnya ya. Cuman kalau menurut gue sih ya lumayan lah. Nah nanti untuk bagian alisnya juga ada bagian yang dicowok sedikit ya, kalian bisa lihat tuh. Jadi biar nggak mentok kena lensanya. Oke, dan kurang lebih seperti ini setelah dipasang ya. Bang, itu untuk lem mikanya pakai apa ya? Oke, jadi sebenarnya karena ini gue pakai alat seadanya ya, jadi gue ngelepas mikanya itu waktu itu pakai hair dryer aja. Pakai hair dryer, jadi dia panasnya kurang maksimal ya. Jadi mau nggak mau lem, namanya lem butil. Kalau lem buat khusus mika itu lem butil. Jadi dia kalau dipanasin ngelembek ya. Jadi ini gua ala kadarnya aja ya, ditempelin pakai lem originalnya, terus finishingnya nanti di pinggirannya pakai lem silikon biasa. Dan itu tadi yang di sebelah kiri ada klakson keong ya, itu pakai double tone auto vision. Jadi untuk di sebelah kanan sini khusus buat pengkabelan relay set untuk bilet, yang sebelah kiri khusus buat klakson sama lampu tembak D6K yang gue pasang ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman pengkabelannya, jadi lumayan rapi ya. Ini pakai soket juga, jadi nggak langsung sambung. Jadi kalau misalkan nanti ada perlu mau dilepas-lepas lebih gampang ya. Untuk merah hitam tentunya ini untuk 2 bilet ya, ada 4 kabel merah hitam, ini khusus untuk bilet. Dan untuk yang di bagian bawahnya itu khusus untuk selenoidnya. Dan ini untuk controllernya ya, dia di dalamnya ada itunya apa namanya, ada relay. Nah ini untuk bilet, dan yang di bawahnya untuk selenoid. Nah untuk selenoidnya di paralel ya, jadi pas keluar ke soket itu cuma 2 kabel. Nah terus untuk kipasnya sendiri itu ngambil powernya dari positif negatif lampu langsung ya. Jadi ketika lampu nyala kipas nyala semua. Ya jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk hasil pengkabelannya ya lumayan lah, nggak berantakan banget gitu. Dan enaknya ngerakit sendiri ya, kita bisa lebih santai gitu kan, lebih santai sambil kita eksperimen. Wah kayaknya begini bagus, begini rapi gitu. Kalau kita nyuruh orang kan terima beres, jadi kita nggak tahu prosesnya kan ya. Ya cuman mungkin untuk yang nggak seneng ngoprek, pengennya terima beres aja sih gitu kan. Cuma kalau kayak gue yang budgetnya minimal gitu kan, mau terima beres, wah lumayan juga nih ongkosnya nih. Dan ini untuk kipasnya penempatannya di bagian tengah bawah sini ya teman-teman ya, perlu dicowok juga untuk lubangnya. Jadi nanti untuk hawa panasnya itu masuk dari sisi kanan kiri bagian atas, itu kan ada lubang hawa tuh. Nanti teman-teman bisa buka, sama nanti di situ tuh ada stiker yang nutupinnya kan, stikernya tinggal dilepas aja. Nah di bagian sini itu ada lubang kecil yang ditutup stiker, itu memang udah didesain buat hawa ya. Cuma karena ini original bawaan pabriknya pakai LED yang wattnya kecil, jadi nggak terlalu panas, makanya sama dia lubang hawanya ditutup. Dan ini tinggal teman-teman cabut, terus stikernya dilepas aja teman-teman.
Dan kalau dirasa kurang maksimal sedotannya karena itu lubangnya kecil, teman-teman bisa langsung gedein aja lubangnya ya, pakai mata bor, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kira-kira segede mana gitu kan. Ya, jadi pas banget nih posisi kipasnya, bisa pas di tengah-tengah begini nih. Udah ada ruangannya gitu khusus gitu kan, bisa pas begini. Alhamdulillah lah. Jadi nggak perlu ngeletakin kipas di mana gitu. Di situ udah cukup rapi sih kalau kata gua. Aman juga kalau pas kita nyuci, jadi nggak langsung kena nggak kena air langsung ya, karena posisinya ngumpet di situ. Jadi dia nyedot dari dalam langsung dikeluarin dari situ. Dan untuk power alis, positif negatif alis sama devil itu ngambilnya dari kabel ini nih yang gue potong ini nih, warna merah kuning hijau itu ya. Jadi nanti di situ ada plus minus, gue lupa sih warnanya apa waktu itu ya. Pokoknya di situ ada plus minus. Jadi ketika di kontak on otomatis dia nyala kan. Cuman karena ini gue pakai modul dimmer LED, jadi otomatis waktu Lampu tembak yang bawah keluar output itu masuk ke dimmer dulu baru ke LED. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Dan ini hasil cahaya dari D6K nya nih, dari lampu tembaknya doang nih. Udah segitu terangnya ya. matiin lampu tembak kah? Tembaknya aja. Bilet. Dan ini hasil cahaya dari biletnya, double bilet. Tambah lampu tembak. Nah ini dia flat cut off dan blue lens. Lampu jauh. Makanya dia ada garisnya itu lurus ya. Jadi dia bukan RHD atau LHD. Jadi nggak ada yang potongannya gitu, jadi dia flat aja lurus. Bilet, matiin bilet. Dan untuk dimmernya sendiri ini gue pasang di devil ya, tuh bisa dibikin kedip-kedip, bisa dibikin manteng, bisa dibikin terang redupnya perlahan. Cuman karena ini bukan RGB, jadi cuman modul sederhana aja ya, cuman buat ngatur terang redup sama ritme kedipnya aja sih. Murah itu sekitar 4 ribuan ya kalau nggak salah ya, satunya 4 ribu 5 ribuan. Pemasangannya pun cukup mudah. Dan ini gue coba pengetesan di luar ruangan ya, di luar ruangan. Dan ini jalanan ada 2 jalur ya, satu jalurnya itu kurang lebih sekitar 4 meteran nih. Jadi kurang lebih ini kanan kiri 2 jalur ini hampir 10 meter ya. Dan seperti ini hasil sorotannya. Ya sangat terang sih. Kalau dibandingin lampu original, wah jauh. Kalau dibandingin lampu original ini mungkin bisa hampir 4 kali lipat lebih ini terangnya ini. Dan untuk sorot sinarnya, fokusnya gitu kan, ini juga jauh lebih baik. Dia nggak bikin silau pengendara dari depan. Dan ini kita coba tes lampu tembaknya nih teman-teman. Sampai ke ujung. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk detail harga, spesifikasi yang dipakai barangnya kayak gimana, dan detail-detail lainnya nanti gue coba buat di video yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton and see you next video. Bye.